Kena lagi bos. Kena lagi tuh. Wow. Kayaknya dia suka banget ya ke pinggang gue. Ini agak sebelumnya deh, lihat. Bener banyak macet karena musim hujan kan, Mai? Wow, macet. Wow, macet. Wow. Naik seorang banyak. Kopat. Dah. Anjing. Senang Semuanya. semua seakan ternyata Berlari taman mimpiku, imajinasi menghanyutkanku, mimpiku sempurna, tak seperti orang biasa. Seberes beristirahat, kami pun melanjutkan pendakian lagi. Trek pun langsung dihadapkan dengan menanjak terus-menerus tiada ampun. Kata seorang teman, pendakian sesungguhnya dimulai dari pos 2 ini. Wah, ngeri-ngeri sedap bro. Tapi ya, nama juga naik gunung kan. Lebih baik dijalani saja, tidak usah terlalu dipikirkan. Pelan-pelan saja, toh nanti juga sampai tujuan, asal jangan mundur. Kena lagi bos. Kena lagi tuh. Wow. Kayaknya dia suka banget ya ke pinggang gue. Ini agak sebelumnya deh, lihat. Bener banyak macet karena musim hujan kan, Mai? Iya. Kalau gak musim hujan nggak terlalu banyak ini ya. Gak terlalu banyak macet sih. Ayan. Kita infeksi takut keselangkangan. Iya. Yuk, mantap. Kenapa banyak macet? Karena banyak mobil. Jadi macet ya. Wow. Kecaps lah. Yuk, kayak apa nih? Wow. Dari pos 2 ke 3 tidak terlalu panjang, seperti halnya dari pos 1 ke pos 2. Setelah lebih dari 1 jam, kami pun sampai di pos 3 Jumantir. Amannya di gunung ini sangat melimpah air. Jadi di pos 3 ini kami berencana untuk makan siang lebih dulu. Bro, kita nyampe juga di pos Jumantir jam 2. Perjalanan tadi sekitar 3 jam, kurang lebih lah 3 jam ya. Dan sekarang rencana di sini istirahat dulu.
mau makan dulu, makan siang. Karena di sini juga ada air kan enaknya. Cuma gak ada shelter kayak di satu pos 2. Makan Jadi siang untuk dulu. trek tadi dari pos 2 ya ke 3 tuh. Jadi langsung naik ya, gak langsung parah lah naik, langsung tajam. Dan udah jarang lagi turun, terus landai-landainya juga udah jarang. Jadi melipir tebing dan sekarang tadi turun lagi. Jadi turun lagi ke agak bawah, kayak ke lembahan gitulah. Dan sekarang agak naik lagi. Jadi ini dia yang rajin ya, cewek yang rajin. Sini satu, cowok yang rajin sini. Gak itu mah konten. Woi. Biasanya kalau gua naik gunung jarang ceweknya masak. Cuma dari Kalimantan kan? Gak cuma Kalimantan ada. Cuma emang ya mungkin ketemunya yang itu aja. Beruntung ya. Nah ini yang rajin, cewek yang masak sendiri. Ini yang cuma konten masak. Enggak lah. Dan ini penikmat semua. Wow. Wow, penikmat. Penikmat lelah teman ya. Contoh laki-laki pemalas. Contoh laki-laki memas dan cewek pekerja keras. Jadi bang, masih satu pertanyaan. Apa itu? Kenapa teh Naik manis gunung. Kalimantan Selatan gak diaduk? Karena biar ada usahanya. Kalimantan keras. Kalimantan keras. Enggak kan kelar. cakep, chat enggak dibalas gitu. Sama aja dong. Sama aja. Tapi kan nggak larut kalau dingin diaduknya. Kalau panas diaduk. Bentar ya, ini nanti gosong. Ya. Bentar, Cuk. Ini mau makan nasi ini ya? Kenapa teh manis Kalimantan gak diaduk? Teh manis gulanya ya. Kalimantan Selatan ya. Gulanya ya. Iya, gulanya gak diaduk itu. Jadi di bawah. Ya. Pas gua minum tuh, anjing kok ini bukan teh manis. Iya kan setiap orang tuh kan ada yang nggak bisa ada gula kan, kadar gula tuh orang apa tuh diabetes. Jadi dia bisa menikmati teh tanpa ada rasa manis. Oh jadi bisa jadi kita atur sendiri ya, iya, mau manisnya atur gimana? sendiri. Wow. Tanpa harus pesan kan, misalnya, Iya. Mas nggak usah dikasih gula kan, nggak usah. Itu bukan teh manis. Ya itulah pokoknya sama biar ada usahanya gitu. Iya, istilahnya. Diaduk dulu, diaduk, dicelupin, dijilatin. Oh ngerti gua. Jadi ini misterinya. Pas gua ke Kalimantan pertama kali kaget, kok ini tuh mas gede itu. Tapi ada juga yang langsung diaduk. Kayak biasanya gulanya ada yang dicairin deh. Oh dicairin. Cairin dulu langsung. Itu pun tetap diaduk pakai sedotan. Gitu. Oke mantap. Es teh. Kalimantan keren. Gua rindu es teh sama mie ayam. Wow. Bukan es Soto Banjar. TS hangat ya. Di sini teh es. TS hangat. Bukan es teh. Di sini Kenapa balik? Aneh. Setelah perut terisi, kami pun melanjutkan perjalanan lagi menuju pos 4. Karena titik camp terdekat untuk ke puncak adalah pos 4. Nah, dari pos 3 ke pos 4 jaraknya jauh sekali, sekitar 3,6 km, atau butuh waktu sekitar 4-5 jam perjalanan. Ingat ya, 1 km di gunung berbeda sekali dengan 1 km perjalanan di jalan umum. Karena 1 km di gunung bisa menanjak terus atau kadang naik turun juga, jadi terasa lebih jauh. Dan itu juga tergantung gunungnya masing-masing.
Pagi saja katanya. Hah? Pagi. Enggak bro, jadi kita kehujanan ya. Perjalanan menuju pos 4 ya. Karena jam hujanan, memang sore kehujan. Jadi terpaksa kita harus pakai karena kalau pakai susah tempat ya. Karena jalurnya nanjak, jalur landai. Tetap semoga aja pelajaran ini menyenangkan. Wow, Kita main air hujan-hujanan, seru sekali. Seketika hujan pun turun dengan derasnya. Kami pun terpaksa harus memakai jas hujan dan melanjutkan perjalanan. Berhenti untuk mendirikan bipak darurat bukanlah keputusan terbaik saat ini, karena waktu sudah sore dan pos 4 masih jauh. Karena hujan juga, pendakian pun menjadi lebih berat. Treknya menjadi licin dan berair. Beban bawaan pun makin terasa berat. Sepatu pun juga ikut terasa berat terkena air. Apalagi pacat masih terus saja mengganggu kami. Tapi berkahnya mendaki di saat hujan, tubuh tidak terlalu terasa haus dan pendakiannya terasa lebih cepat. Mungkin ya karena jarangnya berhenti. Soalnya kalau keseringan berhenti atau berhentinya terlalu lama, resiko terkena hipotermia lebih besar lagi. Hal yang unik yang pertama kali saya temukan di gunung ini, ternyata ada kepiting di gunung ini. Saya baru tahu ternyata kepiting bisa juga tinggal di hutan. Di jalan juga kami menemukan cacing gunung yang besar. Pokoknya best lah hutan Kalimantan ini. Langit sudah gelap dan kami belum sampai juga di pos 4. Aduh. Terkadang kalau sudah kehujanan dan masih berjalan malam hari di gunung seperti ini membuat mental makin down. Tapi akhirnya kami sampai juga di pos 4 malam hari. Oke bro, jadi kita udah nyampe di pos Panyaungan ya, pos terakhir di Gunung Halau-Halau. Dan tadi nyampe jam setengah 10, hampir setengah 10, jam 9:20-an lah. Pokoknya mantap deh treknya. Asli, mana hujan, mana wow. Untungnya sih emang hujan juga untung sih. Jadi gak berhenti terlalu lama-lama lagi sih. Jadi ya jadi cepat lah pendakinya. Tapi hujan juga resikonya lumayan tinggi sih. Bisa kedinginan atau hal-hal yang lain lah. Oke mantap, di sini kita ngopi dulu. Dan rencana mau summit ke puncak nanti pagi. Berapa jam summit bang? 1 jam katanya. Berarti jam 5-an kalau nggak jam 6-an. Oke mantap. Oke
Oke, jadi kita timnya dibagi bagi dua ya. Yang dua ngambil air ke bawah. Di sini juga ada tempat air ya, sumber air. Berapa menit ya ke bawah? 30 menit. Ke bawah? Ya. Naiknya sejam. Dan kita ini bagian masak nih sama Lo enggak masak lo. Enggak masak. Kita aja. Enggak lah, lo enggak masak. Gua cuma mantau mandor. Iya, sudah. Masak apa, Pak? Bom bombay. Mau diapa? Orion ring. Orion ring. Terus Sombong nanti banget. sama mie. Ya, mie lah. Seperti biasa, sebelum tidur kami makan dulu untuk mengganti energi yang terkuras tadi. Setelah itu ngopi-ngopi dan lanjut tidur. Saya tidak sempat merekam lagi karena kecapean. Hehehe. Pagi pun tiba. Cuaca pagi ini lumayan cerah sekali. Wah, mungkin alam mendukung kali ini untuk saya bisa melihat keindahan di atap Kalimantan. Selain kepiting yang kemarin, ternyata di sini juga ada ayam hitam 2 ekor. Katanya hewan ini adalah penghuni pos ini dan tidak boleh dibunuh juga. Selamat pagi. Jadi sekarang jam 6, niatnya summit mau jam 5. Ternyata jam 5 hanya wacana. Dan sekarang mau langsung summit ya, gas sarapan dulu bareng semua lah. Dan Bang Dong tumben bangun pagi. Wah, gua memang bangun pagi kan. Jam 5 itu sholat subuh. Oh. Haruslah kita sesibuk-sibuk apapun harus tetap sholat 5 waktu. Aku benci kebohongan ini. Jadi kita langsung summit aja bentar. Di sini juga ada ayam tuh. Unik. Ya. Ada ayam. Ada ayam. Tadi malam ada kepiting juga kan. Iya, ada kepiting. Ada cacingnya panjang ada kan. cacing yang apa? Warna-warni ya. Oh, keren kali Kalimantan. Terus hutannya berlumpur juga adem. Bukan adem lagi, dingin gitu. Dan cuaca sekarang cerah ya, lumayan bagus. Wow. Habis ya tersalurkan dari malam. Oh, jadi ini adalah Seven Summit Castle karya Bang Maidi odong-odong. Jadi ini ada yang paling tinggi yaitu halau-halau. Jadi paling tinggi di Kalimantan Selatan itu halau-halau. Terus ada Manggarisai, terus Periuk ya. Iya, Periuk, dan Kahung tuh di Banjar, terus ada Hauk dan ini Hauk di Balangan dan Haur Bunak di Banjar juga. Ini petanya jadinya bentar Kalimantan Selatan ya. Wow. Nah, coba ini muda berkelana, tua jauh narkoba. Dan jauhi narkoba. Jadi, buat teman-teman yang nonton konten ini, bentar lagi kita akan open order. Jadi, buat teman-teman yang mau pesan tapi dengan desain yang lebih mantap. Karena mendaki gunung memakai baju zaman Summit itu bukan menghindari, menambah stamina. Sangat nambah. Wow gitu. Seberes prepare dan tanpa sarapan, kami pun melanjutkan perjalanan lagi menuju puncak Gunung Halau-Halau. Tapi hanya kami berlima. Bang Madan tidak ikut karena katanya ngantuk. Di pos 4 ke puncak tidak terlalu jauh, paling lama 1 jam perjalanan. Tapi treknya bukan lumayan lagi ya. Sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could
have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Akhirnya jam 7 pagi kami pun sampai di puncak Gunung Halau-Halau. Rasanya lega sekali bisa sampai di puncak ini setelah pendakian yang cukup berat dan melelahkan. Tidak bisa menyangka juga Tuhan memberikan cuaca yang sangat mendukung seperti ini. Gary. Oke, Bang Hasbi, nyampe juga ya di sini. Wow, Bang Hasbi udah berapa kali? 3 kali. Terima kasih kepada gue. Ya, thank you for everything. Wacana 2 tahun yang lewat, akhirnya nyampe juga. Nyampe juga. Puncak. Halo. Tas dulu dong. Mantap. mana baju putih? Oke, nah jadi sekarang di puncak, mantap. Terima kasih kepada para sahabat Kalimantan yang sudah menemani dan sudah menjadikanmu beban, sangat beban. Enggak, tapi kami ikhlas kok. Senang. Ini terima kasih pada Bang Maidi yang menemani pendakian ini. Ada Bang Abi, Kauti dan Alex. Bang Dipta. Dan satu lagi Bang itu apa? Bang Madan nggak ikut, dia turu ya, nungguin. Katanya mau nyusul sih tapi nggak tahu. Oke, mantap. Nah jadi dulu kemarin tuh kita nge-trek tuh ke sana, nah. Dari sana ya itu 4 camp tadi di bawah. Ke sana terus ke sana melipir pokoknya. Sampai ujung sana ya Bang Asbi ya. Ke sana ya ujungnya. Oh puncak. Hah? Oh berarti ke sana ya. Melipir. Terus naik turun sana berarti. Kalau base campnya kelihatan nggak sih? Oh ngelewatin itu ya, bukit itu ya kemarin ya? Ya. Itu turun pas 2 tuh ke atas. Itu ada salju tuh di sana, agak kelihatan. Cila yang tadi ya kemarin tuh pertigaan. Oh 1 ya? Ya. Itu banyak uang ya. Ini buat apa Bang? Atau mungkin sajian. Kearifan lokal ya? Ya, kearifan lokal itu. Ketinggian suatu gunung memang terkadang selalu menjadi patokan. Ada yang beranggapan bahwa semakin tinggi gunung, semakin susah untuk didakinya. Dan juga ada yang meremehkan suatu gunung yang ketinggiannya tidak terlalu tinggi. Tidak apa-apa sih, tapi bagi saya setelah mendaki Gunung Halau-Halau ini yang ketinggiannya hanya 1800 mdpl-an, saya semakin yakin kesulitan suatu gunung bukan dinilai dari berapa ketinggiannya, tapi dinilai dari bagaimana treknya, dari mana awal start pendakiannya,
hewan dan tumbuhan apa saja yang ada di jalur pendakiannya, dan bagaimana kondisi iklim dan hutan gunung tersebut. Karena setiap gunung punya ciri khas dan kesulitannya masing-masing. Ya, yang terpenting semoga kita tidak selalu meremehkan alam dan gunung, dan selalu safety dalam pendakian. Karena alam susah diprediksi, terkadang bisa membuat keindahan, terkadang bisa membuat mengerikan. Oke, mungkin cukup sekian untuk video pendakian kali ini. Semoga bermanfaat. Ambil yang baiknya saja, yang buruknya tidak usah ditiru. Dan mohon maaf kalau ada perkataan saya yang salah. Sampai jumpa di video saya selanjutnya, karena saya masih akan terus berkelana. Oke, saya Rama Kumurjaman. Salam lestari. Oh, ada yang titip nama. Halo. Dapat salam dari Gunung Kalimantan.